Seringkali kita mikir kalau mau cuan dari tani itu harus nunggu berbulan-bulan sampai punggung pegal. Padahal, ada beberapa tanaman yang kerjanya set-set alias kilat. Tapi duitnya ngalir terus karena setiap hari dicari ibu-ibu di pasar. Kita nggak bicara soal investasi saham yang rumit, tapi soal biji-bijian kecil yang bisa jadi mesin ATM di halaman rumah. Penasaran apa saja tanaman emas ini? Yuk, kita bedah satu-satu cara mainnya. Juara pertama kita adalah kangkung. Tanaman ini sering saya sebut sebagai mie instan di dunia pertanian karena kecepatannya yang hampir nggak masuk akal. Bayangkan, dalam waktu hanya 20-25 hari saja setelah benih ditebar, kamu sudah bisa melihat hamparan hijau yang siap masuk ke keranjang panen. Kangkung adalah tipe tanaman yang sangat bandel dan nggak gampang manja, sehingga risiko gagalnya sangat minim bagi pemula. Permintaannya di pasar pun nggak pernah mati. Setiap harinya ribuan ikat kangkung habis terserap oleh rumah tangga maupun warung makan. Keunggulan lainnya, kangkung sangat fleksibel. Kamu nggak butuh lahan berhektar-hektar untuk memulai. Mau ditanam di tanah luas secara konvensional, atau sekadar menggunakan sistem hidroponik sederhana di ember bekas pun, kangkung bakal tetap tumbuh subur royo-royo, asalkan kamu memberikan perhatian pada nutrisinya. Kunci sukses menanam kangkung sebenarnya sangat sederhana, yaitu pastikan ketersediaan air yang cukup. Kangkung adalah tanaman yang sangat menyukai area lembab. Bahkan beberapa varietas bisa tumbuh langsung di atas permukaan air. Kalau kamu adalah pemula yang sering merasa tangan panas, karena setiap menanam selalu mati, mulai dari kangkung adalah keputusan paling aman untuk membangun kepercayaan diri. Teknik panennya pun seru. Kamu punya dua pilihan. Pertama, dicabut langsung sampai ke akarnya untuk mendapatkan kangkung yang terlihat bersih dan utuh. Kedua, kamu bisa menggunakan teknik potong batang. Dengan menyisakan sedikit batang di atas tanah, kangkung akan kembali bertunas, dan kamu bisa menikmati panen kedua dalam waktu yang jauh lebih singkat tanpa harus membeli benih baru lagi. Ini benar-benar efisiensi modal yang luar biasa. Secara hitungan ekonomi, kangkung menawarkan perputaran modal yang paling cepat dibandingkan tanaman sayur lainnya. Jika kamu punya sedikit lahan kosong, jangan tanam semua benihnya dalam satu hari. Rahasianya adalah dengan menggunakan sistem panen bergilir. Caranya, tanam benih di kotak atau bedengan pertama hari ini, lalu tanam lagi di bedengan kedua pada minggu berikutnya. Dengan pola seperti ini, jadwal panen kamu tidak akan pernah putus setiap harinya. Kamu bisa mensuplai pedagang sayur langganan secara konsisten, yang artinya aliran uang masuk ke kantong, kamu juga akan mengalir setiap pagi. Di saat harga sayuran lain sedang naik turun drastis, kangkung tetap menjadi komoditas yang harganya relatif stabil dan mudah dijual. Menanam kangkung bukan sekadar hobi, tapi bisa jadi langkah awal membangun kerajaan bisnis sayur dari halaman rumah sendiri. Tanaman emas kedua kita adalah bayam, yang sering dianggap sebagai pasangan sejati kangkung dalam hal kecepatan. Bayam hanya butuh waktu sekitar 3-4 minggu saja untuk siap masuk ke keranjang panen. Tanaman ini sangat adaptif dan tidak menuntut perlakuan yang rumit, asalkan kamu bisa memastikan tanahnya gembur dan kaya akan unsur hara. Bayam sangat menyukai paparan sinar matahari pagi yang cukup untuk mendukung proses fotosintesisnya agar daun tumbuh lebar dan tebal. Jika kamu memiliki sisa lahan di samping rumah yang terkena sinar matahari, bayam adalah pilihan yang sangat cerdas. Di pasar, bayam memiliki posisi yang sangat kuat karena statusnya sebagai sayuran super sehat yang kaya zat besi. Sehingga ibu-ibu rumah tangga pasti akan memasukkannya ke dalam daftar belanja harian mereka tanpa berpikir panjang. Kunci utama untuk menguasai pasar bayam adalah menjaga kualitas estetika daunnya. Pasar sangat mendambakan bayam yang memiliki daun lebar, berwarna hijau cerah, dan batang yang masih renyah. Tantangan terbesarnya biasanya adalah hama ulat atau serangga yang gemar melubangi daun. Namun, jangan khawatir. Dengan penggunaan pestisida organik sederhana atau pemasangan jaring pelindung, kamu bisa memastikan bayam kamu tumbuh mulus tanpa cacat. Jika kamu bisa menjaga standar kualitas ini tetap stabil, para pengepul atau pedagang sayur di pasar tradisional akan berebut untuk menjadi langganan tetapmu. Ingat, dalam bisnis sayuran daun, penampilan adalah kunci pertama untuk menentukan harga jual yang lebih tinggi, dan bayam yang cantik selalu memiliki nilai tawar yang luar biasa di mata pembeli.
Satu hal yang membuat bayam sangat disukai oleh para petani mandiri adalah kemudahan dalam proses penanamannya. Bayam bisa ditanam dengan sistem tebar benih secara langsung di atas bedengan tanpa perlu melewati proses penyemaian yang memakan waktu dan tenaga. Ini sangat menghemat biaya operasional, terutama bagi kamu yang baru memulai dengan modal terbatas. Kamu cukup menyiapkan lahan yang sudah dicangkul halus, tebar benihnya secara merata, lalu tutup tipis dengan tanah atau kompos. Dalam beberapa hari saja, tunas-tunas hijau akan mulai bermunculan memenuhi lahanmu. Efisiensi inilah yang membuat bayam menjadi salah satu tanaman dengan margin keuntungan yang cukup tebal, karena dengan modal benih yang murah dan waktu tunggu yang singkat, kamu sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Berikutnya kita akan membahas sawi, atau yang di kalangan petani sering disebut sebagai chai sim. Kalau kita bicara soal kestabilan ekonomi di dunia sayur, sawi adalah jagoannya. Umur panennya tergolong sangat singkat, yaitu sekitar 30-40 hari saja dari masa tanam. Sawi adalah komoditas yang bisa dibilang selalu panas di pasar. Kenapa? Karena sawi merupakan bahan baku wajib yang tidak bisa digantikan untuk berbagai jenis pedagang makanan. Bayangkan saja, mulai dari penjual mie ayam gerobakan di pinggir jalan, tukang bakso, hingga restoran Chinese food besar, semuanya membutuhkan pasokan sawi segar setiap harinya. Ketergantungan industri kuliner terhadap sawi inilah yang menjamin hasil panen kamu akan selalu terserap habis oleh pasar. Bahkan seringkali ludes sebelum kamu sempat membawanya ke lapak pedagang. Menanam sawi memberikan kepuasan tersendiri bagi siapapun yang melakukannya, karena pertumbuhannya sangat terlihat secara signifikan setiap harinya. Kamu bisa melihat daunnya bertambah lebar dan batangnya semakin kokoh hanya dalam hitungan hari. Rahasia untuk mendapatkan sawi yang premium terletak pada penyiraman yang rutin dan pemberian pupuk organik yang tepat di masa awal pertumbuhan. Sawi sangat suka dengan tanah yang subur dan drainase yang baik agar akarnya tidak tergenang air. Jika kamu telaten memberikan nutrisi, sawi kamu akan tumbuh besar, memiliki tekstur yang renyah, dan yang paling penting, memiliki bobot yang maksimal saat ditimbang. Dalam bisnis sayuran, berat adalah segalanya. Karena semakin berat timbangan sawi kamu, tentu saja semakin tebal keuntungan yang masuk ke kantong. Keunggulan lain yang membuat sawi sangat layak disebut tanaman emas adalah harganya yang cenderung stabil dan sangat jarang jatuh drastis ke titik terendah. Ini menjadikannya pilihan tanaman yang sangat rendah risiko, terutama bagi kamu yang baru ingin mencoba peruntungan di dunia pertanian komersial. Selain itu, sawi juga cukup toleran untuk ditanam di berbagai ketinggian tempat, mulai dari dataran rendah yang panas hingga dataran tinggi yang sejuk. Kamu tidak perlu investasi teknologi yang mahal untuk memulai. Cukup dengan pemahaman dasar soal hama ulat daun dan pemupukan yang konsisten, kamu sudah bisa menjalankan roda bisnis kecil-kecilan dari kebun sendiri. Sawi bukan hanya soal sayuran hijau di piring, tapi soal bagaimana kamu mengamankan aliran kas harian melalui tanaman yang pertumbuhannya sangat bisa diandalkan ini. Kita beralih ke tanaman yang seringkali disebut sebagai si kecil cabai rawit, karena memang dampaknya ke dompet bisa sangat dahsyat, yaitu cabai rawit. Berbeda dengan sayuran daun yang kita bahas tadi, cabai rawit memang butuh kesabaran sedikit lebih ekstra, karena masa panen pertamanya baru bisa kamu nikmati setelah sekitar 80-90 hari. Namun, jangan salah sangka dulu. Cabai rawit tetap masuk kategori tanaman emas karena sifatnya yang sekali tanam, panen berkali-kali. Setelah masa petik pertama tiba, kamu bisa terus memanen buahnya setiap minggu selama berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun jika perawatannya benar. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang di lahan sempit yang paling masuk akal. Di saat harga cabai sedang melonjak tinggi di pasaran, memiliki beberapa batang pohon saja di halaman rumah bisa membuatmu merasa seperti memiliki tambang emas pribadi. Menanam cabai rawit adalah soal menjaga keseimbangan nutrisi dan lingkungan. Aset ini sangat bergantung pada cara kamu mengelola air dan pupuk. Kuncinya adalah memastikan drainase atau saluran air di sekitar akar sangat bagus, karena cabai rawit paling anti dengan kondisi tanah yang terlalu becek atau tergenang yang bisa memicu busuk akar. Selain itu, pastikan tanaman mendapatkan asupan nutrisi kalium dan kalsium yang cukup saat mulai berbunga, agar calon buahnya tidak mudah rontok sebelum berkembang. Kamu juga perlu waspada terhadap serangan hama seperti kutu daun, namun dengan pemakaian pestisida nabati secara rutin,
cabai kamu akan tetap sehat dan berbuah lebat. Hasilnya, kamu akan mendapatkan cabai dengan warna merah menyala, tekstur yang keras, dan tingkat kepedasan maksimal yang sangat disukai oleh para pengepul dan ibu-ibu di pasar. Perawatannya memang memerlukan ketelatenan yang lebih tinggi dibandingkan kangkung atau sawi, namun hasil yang didapat sangat sebanding dengan usaha yang kamu keluarkan. Bayangkan saja, saat harga cabai di pasar sedang pedas-pedasnya, keuntungan yang kamu dapatkan bisa berlipat-lipat dari modal awal yang dikeluarkan. Cabai rawit juga memiliki keunggulan pada daya simpannya yang lebih lama dibandingkan sayuran daun, sehingga kamu tidak perlu terburu-buru menjualnya jika harga sedang tidak bersahabat. Tanaman ini adalah pilihan tepat bagi kamu yang ingin memiliki penghasilan rutin mingguan yang stabil. Dengan konsistensi dalam merawat dan menjaga kesehatan tanaman dari serangan virus, cabai rawit akan menjadi mesin pencetak uang yang terus berproduksi di halaman rumahmu tanpa harus melakukan penanaman ulang dalam waktu dekat. Tanaman emas kelima yang wajib masuk radar kamu adalah bawang daun. Tanaman ini seringkali dianggap sebagai bumbu pelengkap saja, padahal di pasar, bawang daun adalah komoditas yang permintaannya sangat stabil karena perannya sebagai bumbu dasar di hampir semua masakan Indonesia. Kamu bisa memanen hasilnya dalam waktu sekitar 2 bulan sejak bibit ditanam. Menariknya, bawang daun sangat efisien secara ruang. Kamu bisa menanamnya di sela-sela tanaman lain atau di dalam polybag yang disusun vertikal. Efisiensi inilah yang membuatnya jadi favorit bagi petani dengan lahan terbatas. Selain itu, bawang daun juga punya karakter yang unik. Kamu bisa mulai menanamnya dari sisa dapur yang masih ada akarnya. Meskipun untuk skala bisnis, penggunaan bibit unggul atau anakan yang sehat tetap menjadi kunci utama untuk hasil yang melimpah dan berkualitas. Untuk mendapatkan harga jual yang tinggi, kamu harus fokus pada penampilan fisiknya. Pasar sangat menyukai bawang daun yang memiliki batang bawah berwarna putih bersih, panjang, dan terlihat gemuk atau berisi. Rahasianya terletak pada teknik penimbunan. Saat tanaman mulai tumbuh besar, timbunlah bagian batang bawahnya dengan tanah secara bertahap agar bagian putihnya menjadi lebih panjang. Selain itu, pastikan daun bagian atasnya tumbuh tegak sempurna dengan warna hijau pekat tanpa ada bintik kuning atau serangan ulat. Daun yang segar dan batangnya yang kokoh adalah indikator kualitas premium yang dicari oleh pembeli di supermarket maupun pedagang martabak yang butuh stok dalam jumlah besar. Dengan menjaga kebersihan lahan dan memastikan pasokan nitrogen yang cukup, bawang daun kamu akan tumbuh dengan kualitas yang sulit ditolak oleh para tengkulak. Kelebihan lain dari bawang daun adalah ketangguhannya terhadap berbagai kondisi cuaca. Tanaman ini relatif tahan terhadap suhu dingin di dataran tinggi, namun tetap bisa beradaptasi dengan baik di dataran rendah, asalkan kebutuhan airnya terpenuhi. Risiko gagal panen pada bawang daun tergolong kecil karena tanaman ini tidak terlalu rewel dan jarang terkena serangan penyakit yang mematikan secara mendadak. Hal ini memberikan rasa aman bagi kamu yang baru memulai bisnis pertanian agar tidak terlalu stres memikirkan risiko kerugian. Dengan harga pasar yang cenderung terjaga karena fungsinya sebagai bahan pokok bumbu, bawang daun menawarkan margin keuntungan yang sangat menarik. Ini adalah jenis investasi hijau yang sangat masuk akal bagi kamu yang ingin mengoptimalkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menghasilkan pendapatan harian yang pasti. Pilihan keenam yang tak kalah menggiurkan adalah kacang panjang. Jika kamu mencari tanaman yang seru untuk dipanen dan hasilnya melimpah, inilah jawabannya. Dalam rentang waktu hanya 45-50 hari saja setelah tanam, kamu sudah bisa melihat polong-polong kacang hijau yang panjang mulai bergelantungan dan siap masuk ke keranjang panen. Karakter unik dari kacang panjang adalah sifatnya yang sangat produktif. Semakin sering kamu memanen buahnya, maka tanaman ini justru akan semakin terpacu untuk mengeluarkan bunga-bunga baru yang akan menjadi bakal buah berikutnya. Ini berarti, dalam satu siklus tanam, kamu bisa melakukan pemetikan berkali-kali setiap 2 atau 3 hari sekali. Di pasar, kacang panjang adalah primadona karena perannya yang sangat fleksibel, mulai dari sekadar lalapan segar, tumisan, hingga bahan utama sayur lodeh yang digemari sejuta umat. Satu hal yang perlu kamu siapkan saat memutuskan menanam kacang panjang adalah media rambatnya. Karena tanaman ini tumbuh menjalar, kamu butuh modal tambahan berupa lanjaran atau tiang bambu agar tanaman bisa merambat ke atas dengan rapi. Hal ini sangat penting
bukan cuma buat kerapian lahan, tapi juga untuk memudahkan proses fotosintesis dan memperlancar aliran udara agar buah tidak mudah busuk. Selain itu, rahasia agar kacang panjangmu tumbuh subur adalah dengan rajin melakukan pemangkasan pada daun-daun yang terlalu rimbun di bagian bawah. Dengan begitu, nutrisi dari tanah akan langsung fokus mengalir ke pembentukan buah, bukan cuma habis di daun saja. Pastikan juga kamu waspada terhadap hama kutu hitam yang sering menempel di pucuk. Cukup bersihkan secara rutin agar pertumbuhan tanamanmu tidak terhambat dan hasil panennya tetap panjang serta mulus. Daya tarik ekonomi dari kacang panjang terletak pada volume panennya yang stabil dan masa panennya yang cukup panjang. Dengan sistem tanam yang terjadwal, kamu bisa memiliki stok sayuran yang konsisten untuk disetor ke pedagang sayur keliling atau lapak di pasar tradisional. Kacang panjang juga termasuk tanaman yang tidak terlalu menuntut banyak pupuk kimia mahal. Ia memiliki kemampuan unik untuk mengikat nitrogen sendiri dari udara melalui bintil-bintil di akarnya. Sehingga, kamu bisa sedikit lebih hemat dalam urusan pemupukan. Bagi kamu yang ingin belajar bertani sekaligus mendapatkan pemasukan harian yang pasti, kacang panjang adalah pilihan yang sangat bijak. Dengan perawatan yang sederhana namun konsisten, tanaman ini akan mengubah halaman rumahmu menjadi sumber penghasilan yang terus mengalir, seiring dengan setiap jengkal pertumbuhannya yang cepat. Tanaman terakhir yang melengkapi daftar emas kita adalah terong. Biasanya, dalam waktu 60-70 hari setelah tanam, kamu sudah bisa mulai memetik buah pertamanya yang ranum. Terong dikenal di kalangan petani sebagai salah satu tanaman sayur yang paling tahan banting dan tidak terlalu rewel soal jenis tanah jika dibandingkan dengan tanaman buah lainnya. Dia punya daya tahan yang luar biasa terhadap cuaca panas yang terik, asalkan kebutuhan airnya tetap terjaga di pagi dan sore hari. Popularitas terong di pasar sangat luar biasa, terutama jenis terong ungu yang menjadi favorit banyak orang untuk berbagai olahan masakan rumah tangga hingga menu di warung makan. Menanam terong memberikan keuntungan jangka panjang karena masa produktifnya yang lama. Satu pohon bisa terus menghasilkan buah selama berbulan-bulan, menjadikannya aset yang sangat menguntungkan di halaman rumah. Untuk mendapatkan harga jual terbaik, kamu harus memperhatikan tampilan buahnya agar tetap terlihat segar dan mengkilap. Warna ungu yang gelap, kulit yang kencang tanpa kerutan, dan ukuran yang seragam adalah tanda bahwa terong kamu berkualitas tinggi dan siap bersaing di pasar. Rahasia untuk mendapatkan buah yang lebat dan besar adalah dengan rajin melakukan pemangkasan pada tunas air atau cabang-cabang yang tidak produktif agar nutrisi dari tanah fokus mengalir ke buah. Selain itu, pastikan kamu memberikan asupan pupuk organik yang kaya akan unsur fosfor dan kalium saat tanaman mulai memasuki fase berbunga. Dengan perawatan yang tepat, terong kamu tidak hanya akan tumbuh banyak, tapi juga memiliki tekstur daging yang empuk dan rasa yang manis, yang pastinya akan membuat pembeli atau pelanggan kamu datang kembali untuk memesan hasil panen berikutnya. Menariknya lagi, terong bukan hanya tentang varietas ungu saja. Di pasar, terong hijau bulat atau terong gelatik juga punya pangsa pasar tersendiri yang cukup menjanjikan, terutama bagi pecinta lalapan. Fleksibilitas ini memungkinkan kamu untuk memilih jenis terong mana yang paling banyak dicari di lingkungan sekitarmu. Keunggulan utama menanam terong adalah risiko kegagalan yang relatif kecil, karena tanamannya yang kokoh dan perawatannya yang tidak menuntut teknologi tinggi. Kamu bisa mulai dengan beberapa pot saja di area teras atau halaman belakang. Dan dalam waktu singkat, kamu akan melihat bagaimana tanaman ini bertransformasi menjadi mesin penghasil sayuran yang produktif. Terong adalah penutup yang sempurna untuk strategi tani mandiri kamu, karena ia menawarkan perpaduan antara kemudahan perawatan, ketahanan tanaman, dan permintaan pasar yang sangat stabil sepanjang tahun. Intinya, alam sudah menyediakan banyak jalan untuk kita menjemput rezeki, asal kita mau sedikit bergerak dan mulai menanam. Ketujuh tanaman ini adalah bukti bahwa emas tidak selalu harus digali dari tambang, tapi bisa tumbuh subur dari tangan kreatif kamu sendiri di halaman rumah. Semuanya kembali pada pilihanmu, ingin mulai dari yang paling kilat panennya seperti kangkung, atau yang nilai ekonominya tinggi seperti cabai. Satu hal yang pasti, hasil yang melimpah hanya akan datang kepada mereka yang berani mengambil langkah pertama dan mulai menanam sekarang. Jadi, jangan terlalu lama berteori, yuk segera hijaukan lahanmu dan petik sendiri keuntunganmu. Semua informasi di sini murni untuk tujuan edukasi dan berbagi pengalaman.
Hasil panen dan keuntungan setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada cara perawatan, kondisi cuaca, hingga fluktuasi harga pasar di daerah masing-masing. Segala keputusan untuk memulai budidaya atau mengeluarkan modal usaha sepenuhnya ada di tangan penonton. Pastikan kamu melakukan riset mandiri, memahami risiko kegagalan tani, dan menyesuaikan jenis tanaman dengan kondisi lahan serta budget pribadi kamu. Kalau kamu merasa tips tanaman emas ini bermanfaat dan ingin melihat lebih banyak panduan bertani praktis yang bikin dompet makin tebal, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Klik juga tombol like sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini terus berkembang. Saya sangat penasaran, dari 7 tanaman tadi, mana yang menurutmu paling cocok ditanam di halaman rumahmu sekarang? Yuk, bagikan rencana atau pengalaman kamu di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan sukses bareng di musim panen nanti.